Kembali lagi di Melaga Bersama, sebuah aktivitas virtual yang dilakukan secara kolektif, informatif, dan inklusif dengan semangat milenial progresif. Nah, di momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, edisi spesial ya, sudah ada dari seorang kawan, founder Mahenpedia, Bung Hanam. Halo Bung. Halo. Selamat malam. Sehat-sehat ya Bung ya. Iya, sehat. Tetap semangat. Tetap Semoga putus apa yang asa. kita lakukan ini berlimpah manfaat nantinya. Ya. Jadi selamat datang di podcast Melaga Bersama. Ini ada Brian Rino dan juga Yogi. Jadi tema topik episode kali ini sebenarnya mau memperdalam lagi ya tentang dystopian society. Ternyata apa yang disampaikan oleh Bung Yogi kemarin ini gambarannya tentang masyarakat distopia atau masyarakat yang anonim dari cita-cita ideal atau sesuatu yang indah itu tadi kan. Untuk sebelum ke sana kita refleksi dulu lah tentang kondisi kita hari ini gitu ya. Kayak gimana sih menurut Bung Anam sendiri tentang kayak tadi pidato presiden dan juga optimisme yang dibangun oleh presiden, nggak hanya berarti di situ merayakan kemerdekaan atau seperti apa? Ya, aku nggak lihat utuh ya. Cuma ya memang tugasnya untuk memberikan harapan, memberikan optimisme itu kan. Ya memang tugasnya presiden. Dan apa ya? Yang dikatakan yang ideal kan, yang memang memberikan yang semangat. Yang memberikan semangat, yang memberikan optimisme dengan menunjukkan capaian-capaian yang telah dicapai. Tetapi tentu kan mengesampingkan fakta kegagalan atau ketidakberhasilan di aspek yang lain itu kan pasti diminimalisir. Ya itu kan memang cara orang untuk menyampaikan harapan kan seperti itu. Ya. Dan itu memang tugasnya presiden gitu loh. Jadi ya memang menyampaikan harapan. Iya sih, dan dengan kinerja yang sudah dilakukan ya. Ya urusan kinerja kan urusan praktisnya kan tidak bisa diwakilkan dengan satu pidato yang berapa menit kan tidak bisa. Jadi kinerja kan harus diukur mulai dari tingkat paling bawah sampai paling atas kan. Itu kan nggak bisa diwakilkan dalam satu beberapa lembar teks pidato kan tidak. Jadi ya memang itu idealnya pidatonya seperti itu. Kalau toh tidak ekonomi tidak tumbuh 7%, ya pasti ada aspek yang lain yang akan dibanggakan untuk memberikan optimisme dan harapan itu. Ya. Ya selain dari tugas presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, memang pidato optimisme itu perlu dilakukan sih, karena kalau kita baca di buku-buku DBR ya, yang berisi tentang pidato-pidato Soekarno pun itu bagaimana dia bercerita lah tentang visioner bangsa ini ke depan gitu kan, sangat bagus memang. Tapi ada semacam pesan juga di dalam simbolik pakaian adat yang selalu digunakan oleh seorang Jokowi di dalam perayaan sedang tahunan ini ya, menjelang 17 Agustus itu ya, tentang kebinekaan itu tadi. Nah, sementara kalau aku mengangkat apa yang dimaksud oleh Bung Yogi kita kemarin itu, episode kemarin, di masyarakat distopia ini kan terbalik gitu ya, kebalikan dari cita-cita atau masyarakat utopis. Jangan-jangan tentang kebinekaan ini pun negara kita ini sebetulnya tahu ada problem tentang radikalisme, kemudian terorisme itu sendiri. Itu gimana Bu Yogi tentang dystopian society yang kamu bilang kemarin? Ya rasanya membahas distopia dan utopia. Kalau menurut opiniku ya, harus disclaimer dulu, opini ini kan bisa disalahin.
kalau merujuk pada dystopian society yang dimana Sir Thomas More membuat utopia atau sebuah negara dalam, kalau nggak salah, di kepulauan di Afrika yang dia bayangkan di sana hidup benar-benar makmur, damai. Ya, hal yang mungkin dicita-citakan oleh setiap masyarakat lah, hidup dalam kedamaian, kesenangan. Nah, kalau distopia ini lawannya itu. Dan konsep dystopian society ini sebenarnya nggak cuma ditulis oleh George Orwell ya. Banyak penulis yang sebenarnya juga membahas tentang dystopia society. Tapi secara garis besarnya dystopian society ini menyinggung seperti contohnya government control, environment destruction, atau terkontrolnya manusia dengan teknologi, bertahan hidup, dan yang paling kita lihat hari ini kan loss of individualism, hilangnya individualisme seorang dalam konteks kita nggak lagi menjadi diri kita secara manusia seutuhnya gitu loh. Kita seolah-olah dibentuk atas sebuah sistem yang dimana melepaskan manusia dari esensinya, melepaskan manusia dari nilai-nilainya. Kalau mengacu pada politik simbol-simbol, kita menyinggung tentang seolah-olah bahwa berbagai macam pakaian daerah yang digunakan oleh pejabat sebagai representasi dari kebinekaan, akan lebih baik kalau kita pertanyakan apakah menggunakan pakaian adat sebagai sebuah simbol, dianggap sebagai sebuah simbol kebinekaan itu pesannya terdeliver ke masyarakat atau enggak. Karena setahu saya banyak dari tokoh-tokoh nasionalis kita dulu, Bapak pendiri bangsa, cenderung merefleksikan nasionalisme itu dengan enggak membawa sikap provinsialis atau lebih kepada kesukuan ya. Contohnya kayak Hatta yang lebih cenderung ingin ngobrol dengan bahasa Indonesia ketimbang bahasa daerahnya dia. Atau kayak Soekarno yang kalau dia ketemu orang Sunda dia menggunakan bahasa Sunda dan seterusnya. Artinya kenapa mereka menghindari menggunakan identitas provinsialis atau identitas kedaerahannya itu, mungkin mereka berpikir bahwa daripada menunjukkan kedaerahan, lebih baik menunjukkan kebangsaan atau nasionalisme mereka dengan nilai, dengan value ya, menurut saya. Karena apa? Kembali lagi pada konsepnya Plato itu kan, kadang kebenaran yang kita lihat secara visual tuh nggaklah benar-benar kebenaran, karena kebenaran itu kita dapat saat kita berpikir tentang apa yang kita lihat, apakah yang kita lihat itu benar-benar merefleksikan kebenaran. Kalau akhirnya yang disebut kebinekaan hanya menggunakan pakaian adat, tapi banyak kebijakan yang akhirnya cenderung mendiskreditkan daerah lain atau cenderung lebih cenderung menimbulkan kegaduhan, saya rasa menggunakan pakaian daerah saja nggak cukup untuk menunjukkan kebinekaan. Karena bineka sendiri itu kan sebuah value, nilai, bukan sebuah appearance atau penampilan. Menurut opini saya seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong tentang kesukuan tadi itu ya, lebih mending lebih kayak prakteknya gitu kan. Dalam arti, tapi yang menarik kan Jokowi kan tidak menampilkan kesukuan juga sih sebenarnya. Dalam arti pesannya adalah ketika Jokowi orang Solo, dia menggunakan pakaian Baduy, nah kan gitu. Kemudian Ma'ruf yang orang Banten malah pakai suku Mandar gitu. Justru ada gambaran yang agak sedikit ketika masyarakat pribumi lah katakan, atau masyarakat asalnya itu kemudian tidak menggunakan atau pakaian daerahnya itu tadi digunakan oleh tokoh yang lain gitu ya, dari asal yang lain, justru aku menangkapnya ada kayak semacam grand design, nantinya suatu saat bisa kok seorang Ahok misalnya jadi gubernur Bali misalnya, atau seorang Lanyala
yang suatu saat nanti jadi gubernur Papua. Nah, ini kan karena kita udah tidak lagi memandang hal yang seperti itu gitu. Bisa jadi seperti itu kalau misalnya ini lebih ke arah yang kondisinya akan lebih mengacaukan mungkin ya. Karena pada prinsipnya nantinya akan menjadi jenuh juga kalau kita ngomong kepala daerah yang berasal dari tokoh asalnya tapi kelakuannya pun tidak baik juga. Istilahnya mau mengimpor lah. Gitu, iya. Iya. Ya. Ya tentang gambaran karena di masyarakat distopia ini kan salah satunya kan kayak itu juga tentang adanya rasisme, radikalisme. Jadi gini, menurutku satu ada dua hal ya yang fokus yang dibahas tadi kan soal pidato presiden dan cara dia menyampaikan pakaiannya itu sejak awal ya, sejak pertama ketika upacara kemerdekaan atau pidato kenegaraan itu memakai baju-baju adat itu karena ya memang itu yang diinginkan masyarakat. Karena beberapa tahun belakangan ini kan masyarakat ini kan menginginkan sesuatu dari pemimpin itu kan sesuatu yang sensasional, sesuatu yang mudah diterima, ya kan, mudah kerja-kerja itu bentuk nyata. Ya. Beda dengan yang dikatakan Bung Yogi tadi harus diimplementasikan dalam value, dalam tata nilai menunjukkan kebinekaan. Tapi masyarakat kita ini masyarakat yang semakin praktis gitu. Ingin melihat yang nyata gitu. Kerja nyata dianggap belusukan. Kemudian orang yang punya nasionalisme tinggi dan tinggi, pemimpin yang punya kebinekaan tinggi, orang yang memakai baju adat, orang yang pakai brand lokal, support produk dalam negeri. Ya, pokoknya suka simbol-simbol produk dalam negeri dan lain sebagainya. Ya itu kan yang diinginkan masyarakat itu. Sehingga logikanya ya pemimpin itu kan ya pasti akan menampilkan apa yang masyarakat inginkan, gitu. Bukan apa yang masyarakat butuhkan, ya kan beda ya. Apa yang masyarakat inginkan itu beda dengan apa yang masyarakat butuhkan, gitu kan. Yang dibutuhkan kan sebenarnya substansi, ini kan bukan cuma simbol atau berpakaian kan. Tapi ya itu namanya politik populis kan, yang berkembang akhir beberapa tahun ini kan, dan itu terjadi. Jadi nasionalisme itu bisa menjadi populis, suatu isu populis, kemudian keagamaan juga menjadi isu yang populis, dan lain sebagainya. Itu sih. Tapi kayaknya suka ya. Bangsa kita kan memang lebih suka ke bangsa yang populis gitu ya. Populer lah, katakanlah. Ya. Apa Bung? Menarik juga yang dibahas oleh bung pakar kalau kita bicara tentang distopia dan juga populisme lah ya. Ya, ini kan saya malah bertanya-tanya gini. Dulu kan kita sering lihat karnaval dengan pakaian adat gitu kan ya. Bahkan yang nggak perlu tes-tesan, ada meme yang ngomong kalau pengen jadi polisi atau tentara nggak usah pakai tes-tesan, cukup ikut karnaval aja gitu. Nah, lihatnya juga ketika ini juga ya Putri Indonesia atau Miss Universe lah memakai pakaian-pakaian
ibarat kata mencirikan Indonesia kan? Dan kita selalu bangga gitu kan. Kalau yang tempo hari itu pakai yang komodo gitu kan. Nah, kayaknya memang ini ya, bangsa kita suka yang populer-populer gitu ya. Apa memang kita ini menganggapnya ke ranah kepopulisan itu sendiri atau gimana? Selama ini kan kalau saya lihat politik-politik kita kayaknya mengacunya ke Amerika gitu. Apa mungkin memang settingannya gitu ya? Bung Anam sama Bung Yogi gimana menurut Bung ini? Ya itulah fenomena populisme itu kan wis ngaji lah soal itu. Cuma dalam tahap tertentu populisme itu menguntungkan dalam hal tertentu, menguntungkan bagi citra. Kan yang dibutuhkan pemerintah pertama kali kan adalah citra, gitu loh. Membentuk pemerintah pertama itu yang dibutuhkan citra, ya kan, bukan kerja kan itu kan urusan belakang. Itu kan citra, karena dia kan pemimpin ya, sama dengan zaman kerajaan itu kan sama saja. Raja itu ketika diangkat menjadi raja, dia pasti akan memberikan citra yang diinginkan masyarakat gitu. Atau yang diinginkan sekeliling-kelilingnya atau pejabat-pejabatnya. Urusan kerja itu kan belakang. Jadi masyarakat kita dan masyarakat zaman dulu sebenarnya tidak ada hal yang berbeda gitu loh. Kita suka identitas yang bersifat simbolis. Karena ya kita masih masih tahap perkembangan masyarakatnya juga masih seperti itu gitu. Apalagi sekarang ada teknologi informasi yang kemudian dapat membantu menampilkan saya ini yang paling Indonesia, pakai batik, pakai baju adat, pakai apa gitu kan. Padahal kan yang dinilai itu pakai pribon. Padahal yang dinilai itu kan keseharian. Pidato kenegaraan, apa pakai baju adat, seharian ini pakai baju biasa ini enggak. Ya apa yang mau disampaikan itu loh. Jadi ya kayak gitu. Jadi tidak masuk ke dalam ranah keseharian. Dan sifatnya simbolis, eventual gitu. Bukan eksistensi ya? Iya, eksistensi ya bisa sih, cuma ya ditampilkannya berbeda gitu. Ditampilkannya berbeda. Ya itu lagi agar kita dapat dianggap paling Indonesia gitu kan. Makanya harus pakai baju adat. Kalau orang keturunan Tionghoa pakai baju adat Tionghoa maksudnya, kan tidak akan dianggap Indonesia kan, dianggap orang lain malahan. Itu juga problem loh. Jadi istilah baju adat kita kan juga problem. Karena kita kan masih menganut politik politik identitas.